Halo teman-teman muda, perkenalkan nama saya Roberta Wayaharin dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Pasti baik semuanya kan? Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai ketujuh sakramen yang ada di Gereja Katolik, terkhususnya lebih pada sakramen baptis. Nah, pasti kalian penasaran kan dengan sakramen baptis? Seperti pasti teman-teman cuma mendengar dan masih kurang mengetahui apa sih sebenarnya sakramen baptis itu. Jadi, yang pertama, pengertian dari sakramen baptis. Nah, sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima sebelum sakramen-sakramen lainnya. Terus, dengan menerima sakramen baptis, orang menyatakan pertobatan dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Dengan itu, ia dilahirkan kembali sebagai anak Allah, menjadi murid Kristus, dan menjadi anggota gereja. Dan ada dasar biblisnya ini teman-teman, yaitu yang pertama dari Injil Yohanes bab 3 ayat 5, yaitu jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Terus yang kedua dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, terus yang ketiga adalah dari Titus bab 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua yaitu upacara sakramen. Nah, dalam baptisan untuk orang dewasa, unsur iman si penerima baptis mendapat tekanan, yang artinya bahwa orang yang menerima baptisan hendaknya sungguh bisa menyatakan iman yang keluar dari hatinya. Nah, mengenai baptisan orang dewasa atau pedoman inisiasi Kristen orang dewasa ini menawarkan tata cara baru untuk proses inisiasi Kristiani orang dewasa yang dilaksanakan dengan menggunakan beberapa tahap. Nah, tahap-tahapnya adalah yang pertama, prakatekumenat. Nah, dalam tahap ini, dalam masa ini, seseorang yang menyatakan diri untuk menjadi anggota gereja diajak menjernihkan motivasinya dan mulai mendapat pewartaan awal. Nah, masa ini merupakan saat untuk mewartakan Yesus kepada si calon, sedangkan bagi si calon sendiri merupakan saat untuk melatih atau menjadi pribadi yang lebih baik. Terus yang kedua adalah masa katekumenat. Nah, dalam rangka persiapan untuk menerima baptisan, masa katekumenat merupakan saat seorang katekumen menerima pengajaran iman katekese dan diselingi dengan aneka upacara. Nah, masa ini juga merupakan saat bagi si calon untuk belajar hidup sebagai orang Katolik. Nah, pada masa ini si calon sudah dipandang sebagai warga gereja, maka juga dilibatkan dalam tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jemaat. Nah, terus yang ketiga yaitu masa penyucian dan penerangan. Nah, pada masa ini berlangsung singkat sebagai persiapan dekat untuk menerima baptisan. Masa ini merupakan saat retret dan persiapan spiritual. Jadi para calon diajak untuk mengenal doa-doa jemaat.
Nah, yang keempat yaitu masa mistagogi. Nah, pada masa ini berlangsung selama masa Paskah atau dari Minggu Paskah sampai dengan Pentakosta dan bertujuan untuk membimbing baptisan baru untuk semakin menghayati iman mereka. Nah, masa ini merupakan masa pendalaman hidup Kristiani bersama jemaat. Nah, terus yang ketiga yaitu ada makna sakramen. Nah, makna itu apa saja? Yaitu yang pertama, tanda sebagai tanda, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa disimbolkan air ketika dibaptis yang menjadi tanda awal bahwa darah Kristus sudah diberikan menjadi penebus dosa manusia. Terus yang kedua adalah tanda milik Kristus. Setelah dibaptis, kita menjadi bagian dari murid Kristus untuk menyebarkan kabar gembira karena Yesus memberikan perintah supaya semua muridnya diberikan tanda baptis yang suci. Terus yang ketiga yaitu karunia atas hidup. Nah, setelah dibaptis menandakan bahwa kita dilahirkan kembali, maksudnya lahir sebagai pengikut Kristus dengan dibaptis. Terus yang keempat adalah memperoleh meterai kekal. Nah, dengan menerima sakramen baptis, maka seseorang akan dimeteraikan dengan kekal pada meterai rohani dan tidak akan bisa dihapus sebagai bagian dari Kristus. Terus yang kelima, diterima dalam gereja. Nah, dengan dibaptis juga menandakan bahwa kita sudah diterima dalam persekutuan gereja dan menjadi salah satu anggota gereja. Terus yang keempat, nah di dalam sakramen ini terdapat kitab hukum kanonik, yaitu baptis adalah pintu sakramen untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau sekurang-kurangnya kerinduan agar dibebaskan dari dosa. Nah, sakramen baptis ini juga tertera dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1213, yaitu baptisan suci adalah dasar dan pintu masuk menuju kehidupan dan menuju sakramen-sakramen lain. Kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi putra dan putri Allah. Terus KGK nomor 1279 adalah buah baptisan adalah pengampunan dosa, kelahiran baru, menjadi anak Allah dan anggota gereja. Nah, dengan menerima sakramen pemandian, orang-orang dewasa dijadikan anggota. Dengan menerima sakramen pemandian, dijadikan anggota penuh gereja dan ikut ambil bagian dalam tugas pengutusan gereja, yakni mewujudkan datangnya kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat dan dimanapun kita berada. Nah, menjadi anggota gereja berarti mengalami proses servet secara terus-menerus. Kita juga dipanggil untuk beriman dan menjalankan tugas perutusan di tengah dunia dan mewartakan iman itu serta memiliki daya tarik dengan mengisahkan pengalaman iman kita bersama Tuhan.